Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabirah. Wa Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd as-salah, fa in salahat salaha al-jasad kulluh, fa in fasadat fasada al-jasad kulluh. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Ustaz Maksum, Ustaz Okah, Ustaz Ali, Ustaz Adi, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin hadirat jemaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Meskipun pada malam hari ini kita diguyur oleh hujan, banjir, tetapi tanpa mengurangi rasa semangat kita tetap hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, masih semangat? Bapak-bapak masih semangat? Siap 3 jam? Siap. Bapak-bapak siap, yang saya nggak siap. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada
kesempatan kali ini kita semuanya masih berada di bulan Rajab, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Allah menciptakan langit dan bumi. Salah satu 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan saat ini kita masuk pada bulan Rajab. Ada apa dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengartikan atau menyingkat kata Rajab, Rajabnya adalah rahmatullah, jimnya adalah jirullah, sementara baknya adalah birrullah atau barakatullah. Jadi siapapun saja ketika memasuki bulan Rajab meningkatkan amal ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan 70 kali lipat digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingin digandakan pahalanya? Bu, ingin Bu? Ingin saja. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Barusan dibacakan oleh qari kita Ustaz tadi, sungguh luar biasa suaranya. Di situ dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada peristiwa yang besar. Apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam ayat tadi dikatakan, Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan malam, lailan, pada satu malam, bi'abdihi, hambanya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ini kalau secara logika sepertinya dalam waktu kurang lebih 8 jam Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan akan tidak percaya. Betul. Tetapi kalau kita dengan iman tentu percaya. Apalagi Nabi Muhammad SAW bukan berangkat sendiri, tetapi diberangkatkan. Betul Bapak? Kalau semut Bapak dari Sungai Kuning berangkat ke Sungai Pangkalan ini, kira-kira butuh berapa lama Bapak? Tetapi kalau diberangkatkan oleh Bapak, dimasukkan ke dalam sakunya, ikut pengajian saat ini, kemudian pulang ke sana, hitungan jam bisa PP, betul tidak? Makanya kita selaku umat Islam, selaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat, itu sangat memungkinkan dan kita percaya itu. Betul. Bu, Datuk, masih semangat? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, hampir setiap tahun kita merayakannya, memperingatinya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita, barangkali kurang semangat melaksanakan sholatnya. Barangkali setiap hari melaksanakan sholat, takhir sholat, mengakhirkan. Atau jangan-jangan sholatnya seminggu 1 kali hari Jumat saja. Atau jangan-jangan sholatnya 1 tahun 2 kali Idul Fitri.
Tetapi ketika kita mendengarkan, memperingati sholat Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita menjadi rajin melaksanakan sholat. Mudah-mudahan bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa kita raih. Bapak Ibu, Bapak, ada berapa keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Bu, orang yang melaksanakan sholat, sholatnya benar, kemudian Allah janjikan beberapa keistimewaan di dalam Al-Quran. Katanya Ustaz tadi, Ustaz Oka yang bisa jawab. Ada berapa Bu? Bentar. Minimal ada 5 keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melaksanakan sholatnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila ada bapak-bapak, ibu-ibu sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun melaksanakan sholat, tetapi masih ada yang melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, berarti dipertanyakan sholatnya. Betul-betul. Yang sering pergi ke masjid pakai sandal jepit, yang satunya warna merah, satunya warna biru, pulang-pulangnya pakai sandal yang bagus. Katanya, kenapa Bapak pakai sandal yang bagus pulang, yang padahal barusan pakai sandal jepit yang warna-warni? Kata guru saya, Ustaz maksud ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Sudah ada di sini seperti itu Bapak? Sudah ada tidak? Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita ingin melaksanakan sholat, padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terindahmu ketika engkau pergi ke masjid ingin melaksanakan sholat. Tetapi anehnya, kenyataannya bapak-bapak kalau pergi ke masjid pakai yang bagus atau yang jelek-jelek Bapak? Kata ibu-ibu, Bapak kalau pergi ke masjid jangan pakai yang bagus-bagus loh, nanti hilang. Atau kadang-kadang yang bagus-bagus dipakai ketika undangan, betul tidak? Tetapi kalau giliran sholat pakai sandal jepit yang sudah bertahun-tahun, melaksanakan sholat ke masjid pakai kaos, betul tidak? Kemudian sholat di barisan depan, kata yang di belakang Allahu Akbar sambil membaca panitia Israfillah Masjid Nurul Huda, dibaca dari belakang. Khususnya nggak jadi. Kenapa? Karena membaca tulisan yang ada di kaosnya. Ada juga kadang-kadang pakaian yang sudah berminggu-minggu dipakai sholat, betul tidak? Sehingga ketika sholat, mohon maaf kadang-kadang gerak-gerak. Kenapa? Karena cawatnya sudah lama nggak dicuci, gatel mau digaruk bingung, jadi gerak-gerak seperti itu. Ada seperti itu di sini? Ada? Bapak-bapak ada di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu? Kalau ternyata selama ini sudah melaksanakan sholat bertahun-tahun, puluhan tahun, tetapi tetap tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, introspeksi diri. Jangan-jangan syaratnya ada yang salah, jangan-jangan rukunnya ada yang salah, betul tidak? Kalau memasuki bulan Ramadan, masjid yang tercepat itulah yang lalu. Betul. Masjid, ada masjid Nurul Huda, ada masjid sana, kira-kira lebih cepat yang mana? Yang paling cepat yang lalu. Kalau di tempat saya Bapak, kalau di sini tidak tahu. Sama atau tidak jauh? Sama itu.
sudah benar, no problem Bapak Ibu. Di dalam sholat dari kalangan Syafi'iyah, tumakninah itu hukumnya wajib, betul tidak? Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud harus ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak, kira-kira membaca tasbih subhanallahil a'la wa bihamdi, berhenti sejenak baru sujud, ruku dan seterusnya. Betul Bu? Betul? Tetapi kalau subhanallahil a'la dan subhanallah udah ada tumakninahnya, sah atau tidak Bapak Ibu? Sah atau tidak? Makanya dulu saya pernah memanggil profesor saya ketika Isra Mi'raj. Apa kata profesor saya itu? Ketika kita melaksanakan sholat cepat tanpa tumakninah, mendingan sholatnya itu nggak usah baca apa-apa selain Al-Fatihah dan tahiyat akhir. Dan tahiyat Al-Fatihah hukumnya rukun, betul tidak? Ketika bacaan, ketika rukuk wajib atau tidak? Ketika i'tidal bacaannya wajib atau tidak? Ketika sujud wajib atau tidak? Sunnah Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya melaksanakan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sah. Tapi jangan jadikan landasan nanti habis Isra Mi'raj pulangnya nggak ada bacaannya rukunya, i'tidalnya nggak ada. Baiknya ruku, i'tidal, sujud ada bacaannya karena sunnah dan apa-apa Bapak Ibu. Tetapi kalau sampai meninggalkan yang wajib, yang rukun yaitu tumakninah, mendingan ditinggalkan yang sunnah, betul tidak? Tetapi alangkah lebih bagusnya yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Insya Allah jamaah mati muda seperti itu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang melaksanakan sholat itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14, apa kata Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, paling utamanya zikir apa Bapak Ibu? Qiraatul Qur'an. Apakah ada bacaan Al-Qur'an di dalam sholat? Ada, betul tidak? Ada tasbih di dalam sholat? Ada. Ada tahmid? Ada. Jadi hampir semua zikir-zikir itu ada di dalam sholat Bapak Ibu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 27, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tenang. Makanya ibu-ibu punya masalah, bapak-bapak punya masalah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena sholatnya benar, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya sudah membuat tenang? Membuat tenang pun Bapak sudah? Alhamdulillah. Tetapi kalau belum tenang hatinya, pertanyakan sholatnya jangan-jangan tidak sah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat, ketika sholat kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2, apa kata Allah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau Bapak melaksanakan sholat selama ini, Ibu selama ini melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para ulama, maka sholatnya benar, sholatnya diterima oleh Allah.
tentu kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan kita. Bapak punya masalah tidak? Bu, punya masalah tidak, Bu? Pasti punya, betul? Nah, ketika kita punya masalah, Allah akan memberikan ilham kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan baik, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya itu saja, apa kata Allah? Wa razaqahumullahu min haitsu la yahtasib. Kita akan diberikan rezeki yang tak terduga-duga oleh Allah. Kita punya anak sedang di pesantren, sedang di sekolah, sementara kita setiap bulannya tidak menentu uang dapat berapa. Tetapi anehnya setiap bulan cukup, bahkan bisa menabung, betul tidak? Kenapa? Karena bisa jadi sholatnya benar, kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rezeki yang tak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan permasalahan, cepat kembali kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan laksanakan sholat. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, apa keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan dimampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 38 dan 39. Apa kata Allah? Hunalika da'a Zakariya rabbah rabbi habli min ladunka rahmah rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria divonis oleh medis, oleh dokter, wahai bapak tidak mungkin punya anak karena usianya sudah 80 tahunan. Istri bapak pun sudah mandul, sudah menopos, jadi tak mungkin punya anak. Tetapi Nabi Zakaria itu yakin masih punya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berikan kami anak yang thayyib, yang baik ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar terhadap doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ketika Nabi Zakaria sedang melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah ingin dikaruniai anak, kemudian datanglah malaikat Jibril. Fanadatul malaikat wa huwa, dan Nabi Zakaria yusalli fil mihrab, pada saat itu sedang melaksanakan sholat di mihrab. Bapak itu sholatnya belum selesai, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa sebentar lagi engkau akan punya anak laki-laki yang bernama Yahya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau sholat kita benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata bapak-bapak, saya minta kaya tapi gak dikasih-kasih sama Allah. Allah gak adil. Kata ibu-ibu, minta mobil kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mobil Pajero, Fortuner, Alphard ya Allah, biar suami saya bisa pakai mobil. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak langsung dimakbul, tetapi ditunggu sehingga ia wafat, dipanggil oleh Allah, dimakbulnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doanya itu menurut Allah
tidak baik untuk ibu. Contoh, ibu minta mobil Fortuner Pajero Alphard. Kata Allah, Bu, kalau doamu aku kabul, aku terima, sehingga suamimu itu pakai Pajero, pakai Alphard, pakai Lamborghini seperti hanya punya Syahrini. Alphard punya Syahrini. Kalau dikabul, saya khawatir, Bu, kata Allah, suamimu itu nanti selingkuh seperti hanya film Layangan Putus. Ada yang nonton Layangan Putus? Ustaz tadi ada nonton? Oh, pernah lihat? Layangan Putus itu pelakor, Bu, ya suaminya tuh selingkuh, ya. Tapi insya Allah bapak-bapak di sini nggak ada yang selingkuh. Amin, Allahumma amin. Jadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi bagus saja, karena itu takut nggak kuat. Ibu kalau didoakan kuat nggak? Bu, kuat, Bu, kalau didoakan. Makanya jangan suudzon dulu kepada Allah kalau doanya tidak dimakbul cepat. Bisa jadi dimakbulnya dengan diberikan pahala nanti di akhiratnya Allah. Betul tidak? Kadang-kadang kita itu berdoa nggak dikabul-kabul, nggak cepat dikabul oleh Allah, langsung menyalahkan Allah. Ya Allah, saya punya teman jarang ke masjid, hampir tak pernah ke masjid Nurul Huda ya Allah. Tetapi mobilnya bagus, istrinya 4, rumahnya di mana-mana. Sementara saya sering ke masjid Nurul Huda, sholat berjamaah, tetapi tak sekaya dia ya Allah. Kata Allah, khawatir barangkali kalau kita diberikan kaya takut menjadi orang yang sombong. Bagus tidak maksudnya Allah? Bagus. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada doa apabila dibaca menjadi muqaddimah pembukaan doa kita. Rasulullah SAW mengatakan pasti doanya diijabah oleh Allah. Pengen tahu, Bu? Bu, pengen tahu? Bapak pengen tahu? Tapi jangan sampai minta ya Allah berikanlah kami, berikanlah aku istri masna, thulatha, wa ruba'. Bahaya Bapak, takut dimakbul. Apa kata Allah suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah, setelah itu ada di belakang Rasulullah yang berdoa menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang sangat indah. Kemudian setelah selesai Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, siapa barusan yang menggunakan doa tersebut? Ada sebagian sahabat mengatakan, saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Dari Allah, di mana diriku ada pada genggamannya, siapapun saja yang berdoa menggunakan kalimat tersebut, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, pengen tahu tidak? Hadisnya sahih dan ini bisa dipraktekkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kalau selama ini doanya gak dimakbul oleh Allah. Saya sudah praktekkan semuanya, alhamdulillah sudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya tersebut? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa Bapak Ibu? Apa? Nanti saya langsung dikasih kitab ya. Kenapa ketika menggunakan doa tersebut oleh Rasulullah dijamin doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena doa kita Bapak Ibu itu digandeng menggunakan kalimat thayyibah, yaitu al-ikhlas. Tahu al-ikhlas kan? Dibaca 3 kali saja sama seperti hanya mengatakan Al-Quran. Betul. Apalagi kalau digandeng seperti tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tidak? Makanya amalkan Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis yang lain ketika kita menggandeng surah Al-Ikhlas, bapak-bapak misalnya mau masuk rumah, kemudian di dalam rumah ada istri, ada anak, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Kemudian ditambah surah Al-Ikhlas 3 kali Bapak. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, aku haramkan dirinya yang mengucapkan al-ikhlas dan sahibul bait yang punya rumah tersebut difakirkan oleh Allah. Jadi nggak pernah fakir Bapak Ibu. Makanya kalau selama ini gajinya pas-pasan, di PHK, susah untuk mencari nafkah, ketika masuk rumah biasakan membaca surah al-ikhlas biar rezeki datang tak terduga. Siap Bapak Ibu? Bahkan dalam hadis yang lain Bapak Ibu, di Masjid Kuba, pernah nyampe nggak Masjid Kuba? Yang sudah umroh, yang sudah haji barangkali sudah sampai ya, Pak Haji. Di Masjid Kuba itu pada zaman Rasulullah ada seseorang yang menjadi imam tetap. Di rakaat pertama Bapak Ibu, setelah membaca Al-Fatihah dia membaca surah Al-Ikhlas kemudian surah yang lainnya. Di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas kemudian membaca surah yang lainnya. Akhirnya jemaahnya protes. Kenapa imam ini setiap sholat membaca Al-Ikhlas? Rakaat pertama, rakaat kedua, besok itu juga, besok itu terus lagi. Akhirnya jemaahnya protes, Bapak, kenapa membaca surah Al-Ikhlas terus? Apakah Bapak tidak hafal surah-surah yang lainnya? Kalau kalian ingin saya tidak membaca surah Al-Ikhlas, jangan meminta saya untuk menjadi imam di sini. Karena imam tersebut adalah imam favorit, diminatin oleh masyarakat, pada saat itu akhirnya dia tetap menjadi imam. Tetapi ketika Rasulullah itu ada Rasulullah SAW, kedatangan Rasulullah, para sahabat laporan kepada Rasulullah, ya Rasul, di sini ada seorang imam ketika melaksanakan sholat membaca Al-Ikhlas terus ya Rasul. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua juga Al-Ikhlas. Coba barangkali kalau diingatkan oleh Rasul nanti dia tidak akan membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah yang lain. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kau membaca surah Al-Ikhlas terus di rakaat pertama dan yang kedua? Apa kata sahabat tadi? Karena aku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena aku cinta kepada surah Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan iyahu, cintamu kepada surah Al-Ikhlas membuatmu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabar gembira bagi bapak-bapak, ibu yang suka baca surah Al-Ikhlas. Sering baca surah Al-Ikhlas dalam sholatmu? Bu, sering? Bapak-bapak langganan membaca surah Al-Ikhlas? Alhamdulillah, insyaallah calon penghuni surga semuanya. Amin, Allahumma amin. Tetapi kalau sahabat tadi membaca surah Al-Ikhlas karena cinta kepada surah Al-Ikhlas karena mengandung tauhid dalamnya. Kalau bapak-bapak membaca surah Al-Ikhlas karena cinta atau karena pendek Bapak? Jujur atau Bapak? Karena pendek atau karena cinta? Bu, karena cinta atau karena pendek? Nah sekarang udah Bapak kalau ingin masuk surga karena cinta surah Al-Ikhlas, karena di dalamnya mengandung kalimat-kalimat tauhid, mengandung memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap perubahan niatnya? Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, apa keistimewaannya ketika kita melaksanakan sholat dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang yang beruntung, kita akan sukses di dunia wal akhirah. Apa kata Allah? Lihat Quran surah Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 1 dan 2. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh akan sukses di dunia wal akhirah. Siapa itu? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bapak, sholatnya sudah khusyuk belum? Bu, sholatnya sudah khusyuk belum? Apakah ketika Allahu Akbar ingat banjir, ingat hujan, ingat kota, ingat anak, ingat
bayaran ini cicilan motor belum kebayar dan lain sebagainya. Kalau itu belum khusyuk Bapak Ibu. Bu, bagaimana caranya kalau ingin khusyuk? Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35-36, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khashi'in di dalam tafsirnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau kita pingin sholatnya khusyuk, kuncinya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita seakan-akan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya, seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Setelah ini aku akan mati, setelah ini aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira banyak pikiran tidak? Bu, ingat hutang tidak kalau gitu? Ingat anak tidak? Ingat suami tidak pulang-pulang jadi bangkai tidak? Tidak Bapak Ibu. Melihat tempat sujud, kalau dalam fikih, kalau Bapak Ibu ingin sholatnya khusyuk, maka ketika sholat lihatlah tempat sujud. Jangan lihat ke depan karena setan menggoda dari depan, betul? Tadi ketika Allahu Akbar, wih mengenai ini yang saya cari-cari ini kok sudah dibeli sama tetangga, khusyuk nggak? Iblis bisa suka ada di situ. Ketika Allahu Akbar, melihat sebelah kanan, sebelah kiri, melihat sarungnya PHS, sarungnya Donggala, tak seperti itu. Makanya lihat tempat sujud, tetapi di tempat sujudnya jangan dikasih HP. Ini HP-nya sumpah tempat sujud, habis SMS-an Allahu Akbar. Khusyuk tidak katakan khusyuk. Makanya sunnahnya itu ketika kita sholat, maka tempat sujud itu jangan sampai ada yang warna-warni. Apalagi kalau bunga-bunga gitu kan. Kalau cewek-cewek kan suka seperti itu ya. Kalau yang polos itu lebih khusyuk Bapak Ibu. Kemudian tadabburi, pikirkan maknanya itu apa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan seterusnya. Insya Allah sholat kita akan khusyuk. Kalau sholat kita khusyuk, maka kita termasuk orang yang beruntung, kita termasuk orang yang akan sukses di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Jadi 5 istimewa ini menjadi barometer kita Bapak Ibu, menjadi ukuran kita. Akankah selama ini sholat tadi itu bisa mendapatkan keistimewaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, dengan memperingati Isra Mi'raj saat ini, maka kita perbaiki sholat kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang sholatnya tidak akan bisa menaungi kita nanti di yaumil qiyamah meskipun fawqa ru'usihim shibran, meskipun hanya 1 jengkal dari kepalanya. Kita bayangkan. Sholat ini kalau benar Bapak Ibu, nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar, sholat itu akan menjadi naungan kita. Alhamdulillah. Tetapi kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori 3 hal ini, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan naungan. Bahkan ulama hadis yang lain mengatakan, menginterpretasikan, menafsirkan, apa kata ulama hadis? La tuqbalu sholatuhum, sholatnya tidak diterima. Padahal rukunnya sudah benar, syaratnya sudah benar, sahnya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama, apa kata Rasulullah? Rajulun amma qauman wa hum karihun. Adalah seorang pemimpin di mana masyarakatnya, di mana rakyatnya itu tidak senang kepadanya. Ada Pak RT di sini? Mana Pak RT? Yang mana putih? Yang hitam. Kita, alhamdulillah. Insyaallah beliau disenangi. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, ya pokoknya gubernur sampai ke pemimpin ke atasan, apabila masyarakatnya, rakyatnya tidak senang, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Tetapi tidak senangnya bukan karena pinjam duit tak dikasih ke Pak RT kemarin. Akhirnya aku tak senang kepada dia. Kenapa? Aku pinjam duit 1 juta dari kasih, bilangnya tak punya, tapi belanja terus. Ya, sama-sama gitu. Itu beda lagi Bapak. Tapi yang nggak senangnya itu karena perkara-perkara haram. Misalnya Pak RT main narkoba, naudzubillah, ya, mabuk-mabukan, main cewek dan lain sebagainya. Aku kurang senang, tidak bisa menjadikan teladan bagi kita. Nah, yang seperti ini hati-hati, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pemimpin dalam skala kecil Bapak Ibu adalah imam sholat. Apa Bu? Imam sholat. Apabila ada imam masjid Nurul Huda yang kurang disenangi oleh jemaahnya, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi tadi bukan karena yang lain yang dibenarkan oleh syarat. Yang satunya menjadi imam yang suka maju terus, Al-Fatihahnya hancur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar tidak? Al-nya tawallud, beranak pinak, mantul. Al-ham, benar atau salah Bapak? Kemudian al-ham, haknya harusnya wasful halqi, tengah tenggorokan, tetapi dibaca ha. Al-ham, rajin menjadi imam. Hati-hati. Rabbil alamin, ainnya juga wasful halqi, tengah tenggorokan, dibaca alif. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau diubah menjadi alif, Rabbil alamin, Tuhan yang sakit. Kita bayangkan Bapak Ibu. Ternyata ibu-ibu biasanya banyak majelis taklim ya. Di sini ada majelis taklim? Belum. Ini biasanya kalau saya itu kan di Bandung, saya di Kalbar ini baru 1 tahun Bapak Ibu. Saya di Bandung itu 12 tahun sebelum almarhum 2 bulan meninggalkan kita semuanya. Beliau itu telepon, nak, ayo pulang. Padahal di sana saya ngajar di kampus, saya punya sekitar 15 majelis taklim di sana. Ya harus pulang Kalbar. Di sana juga saya banyak kajian-kajian Quran, kajian novel, belajar tilawah dan sebagainya. Tapi karena sami'na wa ta'na kepada orang tua, akhirnya saya kembali ke Kalbar. Sampai mana bersama? Sampai mana bersama? Rabbil alamin. Orang atau pemimpin atau misalnya dalam skala kecil imam yang tidak disenangi, hati-hati Bapak Ibu. Harus yang fasih. Kata Rasulullah SAW, ingat DKM-nya, pengurus masjidnya, ketika menjadikan imam, carilah di antara mereka yang aqra'uhum, yang lebih fasih bacaannya. Di sini sudah seperti itu Pak. Ustaz, maka sudah seperti itu. Alhamdulillah saya Ustaz Adi. Ustaz Rasul, alhamdulillah. Kalau sudah imam tetapnya aman, insya Allah ada. Tetapi kalau di tempat saya dulu itu ada yang sudah sepuh, giginya sudah habis Bapak, jadi imam terus. Al-Fatihahnya itu kalau huruf dot itu meletus Bapak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bagaimana nih, saya ingin rajin sholat berjamaah di masjid, imamnya seperti itu. Kalau saya yakin itu sudah bermasalah Al-Fatihahnya, itu rukun, bisa menyebabkan sholat saya nggak sah, betul tidak Bapak? Akhirnya saya datangin ketua DKM-nya, Bapak, kita harus sesuai dengan sunnah Rasul. Kata Rasulullah, cara yang fasih imam itu. Jangan sampai nanti Bapak selaku pemimpin nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada saat itu dikumpulkan semuanya, dilatih, kita manggil Ustaz Adi, kalau di sini ya, oleh kita diajarkan fasahah, diajarkan tajwid. Akhirnya alhamdulillah saat ini sudah banyak qori-qori'ahnya, sudah banyak hafid yang menjadi imam. Alhamdulillah. Ingat Pak, yang pertama tadi, imam yang tidak disenangi oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Wa'ra'atun batat wa 'alaiha sakhitun, adalah seorang istri yang tidurnya nyenyak sementara suaminya ambak-ambakan. Sudah menikmati Pak. Ini yang cukup umur. Ini kalau usianya sudah 40 ke atas, itu kan minimal seminggu 1 kali ya, Bapak. Jadi minimal ambil yang sunnahnya lebih baik dari
membunuh 100 orang kafir, betul tidak? Ya, malam Jumat tuh, sekarang malam Jumat kita bikin itu. Katanya males, capek, habis nyuci, habis ngurus anak. Ini biabit ya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu biabit. Tahu biabit apa? Bu, ada yang seperti itu di sini? Gak ada. Alhamdulillah. Hati-hati bapak, ibu. Ibu sholatnya rajin, tetapi suami gak dilayanin. Hati-hati, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jangan ketawa, bapak. Kata ulama juga, kalau suami tidurnya nyenyak, sudah menjadi bang toyib, berbulan-bulan gak pulang. Ketika pulang ke rumah, istri ingin tidur dengan bapak, tetapi bapak gak noel-noel. Hati-hati bapak, soalnya gak diterima oleh Allah. Pak, sering noel gak? Sering bapak? Alhamdulillah. Minimal bapak, sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Wa akhawani mutasalimani. Dua orang yang berselisih, yang bertengkar, tidak menyapa melebihi dari 3 hari, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena mantannya dinikahin, akhirnya bermusuhan. Hati-hati bapak. Karena perbedaan hutang janjinya 1 bulan, ditagih, akhirnya bertengkaran, tak nyapa. Hati-hati, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersatu. Tidak peduli sukunya apa, tidak peduli ormasnya apa, selama Tuhannya masih Allah, Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'annya adalah Al-Qur'anul Karim seperti yang kita baca setiap hari. Rukun Islam, rukun imannya sama, itu adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Betul. Alhamdulillah. Tadi bercerita dengan Ustaz Maksum. Alhamdulillah di sini antara orang Madura satu dengan yang lain, yang orang Madura dengan orang Melayu itu saudara luar biasa. Sudah menjadi satu kesatuan. Al-Bunyan wahid. Inilah yang diharapkan oleh kita semuanya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Bapak? Bu, siap Bu? Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kitab yang berjudul Kitab Dardir. Apa Bapak Ibu? Kitab Dardir. Kitab Dardir itu adalah kitab yang menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di muqaddimahnya dikatakan begini Bapak. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajar 'inda al-bait muttadi'an. Ketika Rasulullah tidur-tiduran di samping Baitullah, yaitu tepatnya di Hijr Ismail, atahu Jibril wa Mikail wa bainahuma malakun akhar. Kemudian datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail, ada juga malakun akhar. Menurut ulama hadis di situ adalah malaikat Israfil. Hatta ja'u bihi zamzamah muttadi'an ala dhahri. Kemudian datanglah malaikat membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping air Zamzam, di samping sumur Zamzam. Fasaqqa Jibril, kemudian dibelah oleh malaikat Jibril. Min nahrihi ila asfali batni, oleh dari bawah lehernya dibelah sampai di bawah perutnya. Fastakhrajal qalbah, kemudian hatinya Rasulullah diambil. Faqasalahu thalatha marrat, kemudian qalbunya Rasulullah, hatinya Rasulullah itu dicuci oleh malaikat Jibril, oleh malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril saat itu. Pertanyaannya Bapak, hati Rasulullah bukan kotor Bapak. Hati Rasulullah suci. Sudah suci, disiram lagi dengan air Zamzam, tambah suci tidak Bapak? Tambah suci tidak? Disiram dengan keimanan, disiram dengan ABCD yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi nabi seperti hanya kita ketahui saat ini. Ketika kita saat ini memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibrah apa yang bisa kita ambil?
Ini kan ada baca kisah tentang Rasulullah. Ibrahimnya adalah bapak. Setiap tahun kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selaku umatnya, kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seyogyanya kita mempunyai hati yang bersih seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saat ini adalah bulan Rajab, adalah bulan menanam, kata para ulama. Bulan Sya'ban adalah menyirami tanaman. Bulan Ramadan nanti mengambil hasil tanaman tersebut, betul tidak? Makanya badan kita suci, hati kita suci, ruh kita suci. Rajab membersihkan badan kita, Sya'ban membersihkan hati kita, kemudian Ramadan membersihkan ruh kita. Makanya ketika kita Idul Fitri, kayaumin waladathu ummuh, kita semuanya seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Ingin seperti itu Bapak Ibu? Ingin tidak? Makanya di bulan Rajab ini kita tingkatkan, salah satunya bersihkan hati kita sama seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di sana dikatakan sifat-sifat tercela yang seharusnya dibuang oleh umat manusia jumlahnya 36. Berapa Bu? 36. Kalau kita dalam tasawuf Bapak Ibu ada istilah takhalli, istilah tahalli, istilah tajalli. Pernah mendengar enggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingin melihat nurullah cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala, ingin betul-betul bersih, yang pertama yang harus dilakukan adalah takhalli, membuang sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Yang kedua tahalli, menghiasi dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga apa? Tajalli, maka kita akan nampak, hati kita akan nampak, akan melihat nurullah Subhanahu Wa Taala sang pemilik hati. Makanya orang-orang kemudian menjadi mukasyafah, betul tidak? Menjadi ma'rifat, betul tidak? Mengetahui perkara yang baik. Kenapa? Karena tabirnya itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan tadi apa? Takhalli, semua sifat-sifat tercela itu dibersihkan. Tetapi tidak akan bisa saya sebutkan semua 36 pada kesempatan kali ini, waktunya sangat panjang kalau dibahas. Tetapi minimal ada beberapa hal yang sering terjadi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-kizbu. Apa Bapak? Berdusta, berbohong. Bu, pernah berbohong tidak? Pernah. Bapak pernah berbohong tidak? Pernah. Bu, pernah nyuci baju Bapak? Bu, pernah nyuci celana Bapak? Di dalam celana ada yang warna merah, misalnya 100.000. Kemudian bapak-bapak nanya, Bu, barusan lihat uang saya nggak 100.000? Sepertinya ada di celana saya. Wow. Padahal oleh itu dibelanjakan. Jujur atau tidak? Bu, jujur atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Bapak-bapak pernah berbohong nggak ke istri? Bapak, oh sekarang sudah banyak teror, malam-malam suka ada orang masuk ke dalam rumah diam-diam, kita harus ronda. Sayangku, bebekku, bala-balaku, aku ingin ronda ya. Tetapi Bapak nggak ronda, main gaplek. Berbohong tidak Bapak? Bapak berbohong tidak? Kemudian pagi-pagi Bapak lagi tidur, kemudian ada yang miss call, tertulis di situ Mahmud, padahal Mahmudah. Sama Bapak tulis Mahmud. Berbohong tidak Bapak? Berbohong tidak? Tapi di sini nggak seperti itu, insya Allah. Alhamdulillah. Sini semuanya setia-setia yang terpakai. Jadi yang pertama yang harus kita hilangkan adalah al-kidbu, dusta. Yang kedua adalah wal hasadu, hasad Bapak Ibu. Hasad itu adalah dengki. Ini kadang-kadang kita punya tetangga yang rumahnya lebih bagus, dia renovasi, akhirnya asmanya kambuh. Hobi saya. Kadang-kadang sampai bilang ke Bapak, Bapak kita sudah 10 tahun menikah, dapat apa? Tetangga sudah renovasi rumah, Bapak kapan? Tetangga sudah ganti motor, kalau Bapak kapan? Tetangga sudah punya mobil Bapak, kalau Bapak kapan? Ada
di sini. Ada seperti itu Bapak? Ada lagi kadang-kadang ketika tetangganya itu sudah beli mobil baru, migrain sebelah, nggak bisa tidur semalaman. Kok bisa ya, suaminya kan cuma begini. Sakit itu. Bukan karena corona, biasanya kenapa? Karena hasut kepada tetangga, betul tidak? Makanya hatinya harus bersih. Apa Bu? Hatinya harus bersih dari yang namanya hasud. Iyyakumul hasad, takutlah kalian semuanya terhadap sifat dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasud itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan baik seperti halnya api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dijauhkan dari sifat hasud. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga yang sering terjadi adalah sifat tercela yang harus kita buang, harus bersihkan dari hati ini adalah apa? Wal ghibatuh, adalah menggunjing, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kadang-kadang setiap hari kalau tak membicarakan orang lain, hidup ini seperti halnya hampa, laksana sayuran tanpa garam. Betul Bu? Kadang-kadang lelek, tahu nggak? Kemarin itu anaknya Bu Satima itu katanya mau nikah, suaminya boleh coba boleh. Gimana Bu? Gimana tidak? Kadang-kadang pergi ke mantan, lihat, ambil makan. Kok bisa ya? Jelek sekali itu istrinya. Coba, kalau dengan saya ya, saya mau. Bu, ada yang seperti itu. Kadang-kadang juga ketika kita mencicipi makanan, aceh, sama. Nah, satenya mana dagingnya melengkapi gitu. Gibah tidak Bu? Gibah tidak? Kadang-kadang di jalan juga kita bertemu dengan orang yang gendut. Gendut kayak drum. Ada seperti itu, komentar seperti itu. Gibah tidak Bu? Gibah tidak? Hati-hati, dosa ghibah itu lebih keras daripada zina. Bu, kalau kita berzina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, minta maaf kepada Allah, kita tinggalkan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah, betul tidak? Tetapi ketika kita membicarakan kejelekan tetangga kita, saudara-saudara kita, kita tidak minta maaf kepada yang bersangkutan, maka Allah tidak memaafkan dosa kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya jaga hati, betul tidak? Jaga hati. Yang keempat, apa yang harus kita tinggalkan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah al-kibru, sombong. Apa Bu? Sombong. Tahu Azazil tidak Bu? Azazil itu iblis. Iblis itu bukan tidak mengenal Allah. Dulu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, mereka protes, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi, membuat pertumpahan darah? Apa kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari engkau wahai para malaikat. Tetapi pada saat itu semua jin ini belum dihuni oleh orang-orang pangkalan. Ini pernah dihuni oleh jin dulu. Semuanya melakukan pertumpahan darah, melakukan kerusakan di muka bumi. Hanya satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa? Yaitu Azazil. 1000 tahun lamanya di muka bumi beriman kepada Allah, diangkat ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, kemudian ada sayap yang bisa terbang ke mana-mana. Di aras pun yang namanya Azazil menjadi imamnya para malaikat. Tetapi kemudian Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena mempunyai sifat sombong. Makanya kalau kita diberikan ilmu sedikit, kata kita harus tawadhu. Apa? Tawadhu. Kita punya harta sedikit ataupun harta yang sedang ataupun diberikan kekayaan oleh Allah, kita tidak boleh sombong. Karena hitungan detik, hitungan menit bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita tawadhu, kita membantu orang-orang.
Kemudian apalagi saat ini banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong karena usianya masih muda, betul tidak? Kadang-kadang wah saya masih muda. Kalau Bapak Fahri itu balik sebentar lagi dipanggil oleh Allah, belum tentu Bapak. Bisa jadi yang muda-muda yang usianya 20 tahun, 30 tahun itu lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Dulu saya punya teman Bapak Ibu di Bandung. Kalau saya nyuruh nikah yang gadis, dia nggak mau. Ayo nikah yang gadis, atau kamu kan masih muda. Enggak, aku pingin cari nenek-nenek yang usianya 60 tahun, 70 tahun yang kaya. Kok bisa? Nenek-nenek itu kan usianya tinggal berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi mati dia. Kekayaannya bisa dimiliki oleh saya. Setelah saya kaya nanti saya baru menikah dengan yang gadis. Logikanya begitu Bapak. Akhirnya benar dia mendapatkan nenek-nenek yang usianya 60 tahun Bapak Ibu. Dengan harapan dia mengambil kekayaannya setelah mati kira-kira berapa bulan yang akan datang. Tetapi anehnya Bapak Ibu, setelah 2 minggu yang mati bukan nenek-neneknya, tetapi teman saya yang masih muda itu. Dikira corona Bapak. Apalagi sekarang sudah dijemput sama omnya, betul nggak? Omikron, betul tidak? Dikira corona, ternyata ketika diselidikin, ternyata bukan corona, bukan jantung, bukan apa, ternyata dia keracunan susu kadaluarsa. Coba bayangkan Bapak Ibu, usia 60 tahun masih disedot. Ya ini kalau nggak ada umur, biasa ketawa ya. 60 tahun disedot, ya habis Bapak, kadaluarsa. Ya, jadi hati-hati, jangan sombong karena usianya muda menganggap nenek-nenek, kakek-kakek cepat matinya. Bisa jadi mereka itu panjang umurnya, yang muda itu mati, betul tidak? Karena kita ketahui bersama di Indonesia ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang mati itu banyak yang muda, betul tidak? Ini Karbila muda tidak? Alda muda tidak? Duve muda tidak? Kemudian Angel kemarin yang ketabrak muda tidak? Yang tua hanya 2, Mbah Mati dan Mbah Sulit saja. Betul tidak? Yang lain itu bukan Mbah. Makanya hati-hati, yang namanya umur tidak ada yang tahu, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, salat kita benar, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 keistimewaan tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin Allahumma amin. Yang paling terakhir saya tegaskan, ada seorang sufi yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Siapa Bapak? Rabi'atul Adawiyah yang terkenal ajarannya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Tadinya budak dibebaskan, kemudian menjadi seorang sufi yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia meninggal dunia, ia belum punya suami Bapak Ibu. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, izinkan kami, kalau seandainya Engkau mengizinkan kepadaku, maka aku akan membawa air sebanyak-banyaknya, akan aku siram itu neraka. Kenapa? Biar orang yang melaksanakan sholat bukan karena takut neraka. Ya Allah, kalau seandainya Engkau izinkan, maka aku akan membawa api sebanyak-banyaknya, akan aku bakar itu surga. Kenapa? Tujuannya biar orang-orang yang sholat bukan karena ingin masuk surga ya Allah, tetapi karena cinta kepadamu ya Allah. Bapak Ibu, sholatnya ingin masuk surga. Bu, bapak-bapak ingin masuk surga? Ini sholat isya barusan, bapak sholat isya karena ingin masuk surga tidak? Takut masuk neraka, betul? Itu bapak, ibu, itu tingkatan iman yang paling rendah sudah. Seharusnya sudah bertahun-tahun kita memperingati Isra Mi'raj, rubah mulai dari saat ini. Saya sholat duhur, saya sholat asar, maghrib, isya, subuh, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, ingin dapat rahmatnya Allah. Betul Bapak? Kalau Bapak saat ini sholatnya sudah seperti itu, berarti imannya sudah level yang sangat tinggi. Siap Bapak Ibu di rumah? Siap Bapak Ibu?
Karena Rasulullah pernah mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum ma'amal. Amal kita Bapak Ibu, termasuk sholat, itu tidak akan bisa membawa masuk kita surga. Kita bayangkan. Sholatnya Bapak yang sudah 60 tahun, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah bisa membawa kita masuk surganya Allah. Pada saat itu kaget para sahabat. Kenapa? Karena selama ini melaksanakan sholat karena ingin masuk surga, takut dimasukkan nerakanya Allah. Betul. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan amal-amalmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Amal-amalmu juga itu tidak akan bisa membawa aku masuk surga. Padahal kita katakan bersama amalan-amalan Rasulullah sungguh luar biasa, tidak sebanding dengan amal-amal ibadah kita. Betul tidak? Kakinya Rasulullah pernah bengkak, betul Bapak? Apa? Kenapa bengkak? Karena saking lama berdiri. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran, kira-kira kuat Bapak Ibu? Tetapi itu pun pula tidak bisa membawa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bapak-bapak ibu yang kakinya nggak bengkak, ada yang bengkak nggak kakinya? Asal kurang? Apa kesandung batu? Kemudian para sahabat bertanya, terus yang bisa membawa masuk surga apa ya Rasul? Adalah ibadah ayyataghammada minallahu birahmati, amal ibadah yang dibungkus karena mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kita masuk surganya Allah bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan qiraatul Quran, tetapi rahmatnya Allah. Tetapi hadis ini jangan disalahartikan Bapak. Aku mulai saat ini gak mau sholat lagi. Kenapa? Tadi malam aku mendengarkan Isra Mi'raj, pengajian katanya gak bisa membawa aku masuk surga. Benar tidak? Salah juga. Sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat mengharapkan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah kita bisa masuk surganya Allah. Kenapa? Secara logika, sholat bapak yang ingat utang, sholat ibu yang ingat anak belum dijemput, tidak punya cicilan untuk dibayar bulan sekarang, itu ditukar dengan surganya Allah. Layak atau tidak Bapak Ibu? Layak atau tidak? Ada seorang Bani Israel yang hidupnya itu 500 tahun Bapak Ibu, beribadah kepada Allah, sholat 500 tahun, tidak pernah durhaka. Hidup dalam sebuah pulau. Kalau pulau itu kan lautannya kan asin, betul tidak? Tetapi di pulau itu Bapak ada semacam kolam yang keluar airnya tawar yang bisa diminum tiap hari. Di situ ada pohon delima yang setiap sore bisa dipetik dimakan olehnya. Kemudian dia meninggal dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, masukkan dia surgaku karena rahmatku, karena kasih sayangku. Kemudian hamba Allah dari kalangan Bani Israil itu mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga bukan karena rahmatmu, tetapi karena amal ibadahku, yaitu 500 tahun lamanya yang tak pernah durhaka kepadamu. Apa kata Allah? Oke, kita hitung-hitung sekarang. Engkau berada di pulau itu kurang lebih 500 tahun, dikelilingi oleh lautan, aku berikan air tawar, itu rahmatku. Sebanding gak dengan sholatmu? Belum lagi delima yang setiap hari bisa dipetik, padahal tidak setiap hari biasanya, betul tidak? Betul? Belum mata, belum ginjal, belum darah, belum kuping, hidung, semuanya ditukar dengan sholatmu selama 500 tahun. Sebanding atau tidak? Ternyata tidak sebanding. Masukkan dia neraka, wahai malaikat. Kemudian dia sujud kepada Allah, ya Allah, aku baru sadar saat ini. Ternyata yang membuat masuk surgamu bukan ibadahku, tetapi rahmatmu, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rubah mulai saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Terus bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan sholat ingin masuk surga takut neraka? Salah atau tidak? Tidak salah, cuman tingkatan imannya masih rendah. Sementara kita sudah puluhan tahun melaksanakan sholat, ayo kita tingkatkan keimanan kita. Siap Bu? Siap Bu? Bapak-bapak siap? Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.